Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh di hari kedua ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Ramadan itu satu detik begitu berharga. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan sesuatu yang bernilai amal soleh ya, bahwa hayatuna kulluha ibadah, hidup kita seluruhnya ibadah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan yang begitu istimewa, bulan yang banyak keajaiban di dalamnya, kita semua melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan ya dengan Al-Quran, dan karena Ramadan itu tidak akan istimewa tanpa adanya kita mengistimewakan terhadap Al-Quran. Nah, untuk hari ini kita akan mengawali kajian saum dan hubungannya dengan kesehatan psikologi ya, kejiwaan kita. Nah, apakah seperti apa dan bagaimana, kita akan mempelajarinya sama-sama. Saum, relevansinya dengan kesehatan psikologi kita. Nah, baiklah, kita akan awali. Di sini sudah ada ya. Sudah ada? Sudah, Bun. Baik, nah untuk saum, apakah ada relevansinya dengan kesehatan psikologinya manusia? Nah, kita awali dari slide yang pertama, bahwa saum itu adalah sebagai pembersih ya, pembersih diri. Nah, bahwa dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Hurairah ya, bahwa likulli syai'in zakatun, likulli syai', segala sesuatu itu ada zakatnya ya, segala sesuatu itu ada zakatnya. Dan kita ketahui di sini dari hadisnya itu likulli syai' zakatun, setiap sesuatu itu ada zakatnya. Wa inna zakatal jasad, dan sesungguhnya zakatnya tubuh kita itu adalah as-saum, yaitu dengan saum. Nah, di sini bahwa yang dimaksud seperti apa ya, bahwa zakatnya tubuh itu adalah dengan bersaum. Nah, bahwa sebetulnya di dalam keterangan-keterangan ya sudah disampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui kalau zakat itu biasanya ya mengeluarkan sebagian harta ya, misalnya 2,5% atau 20% untuk orang yang berhak menerimanya. Nah, jadi kalau zakatnya ilmu ya, kalau zakatnya harta tadi ya, misalnya kita pastikan segala sesuatu itu ada zakatnya. Nah, misalnya tadi ya zakatul mal, zakat harta itu mengeluarkan sebagian misalnya dari harta kita 2,5% sampai 20% ya untuk orang-orang mustahik atau yang berhak menerima zakat. Zakat ilmu yaitu mendakwahkan ya, kalau zakatnya itu mendakwahkan kepada orang lain. Kemudian zakat rumah merenovasi misalnya atau mengecat misalnya. Zakat kolam misalnya dibersihkan atau dikuras. Kayak zakat mobil misalnya diservis atau direparasi. Nah, sedangkan zakat tubuh itu adalah dengan saum, saum, diet atau berpantang ya, ada pantangan misalnya, bahwa tadi Rasulullah SAW bersabda likulli syai' zakatun, bahwa segala sesuatu itu ada zakatnya. Kemudian wa inna zakatal jasad, dan sesungguhnya zakat tubuh itu adalah as-saum, dengan saum. Nah, kan sebagaimana yang kita tahu zakat itu menurut bahasa
bisa diartikan suci atau subur atau berkah ya, atau bagus. Az-zakat itu meningkat atau an-numu, berkembang gitu ya. Nah, bahwa pokoknya segala sesuatu yang sudah dikeluarkan zakatnya maka pasti akan menjadi suci. Nah, jadi segala sesuatu yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, menjadi subur, menjadi berkah, menjadi bagus gitu ya, menjadi berkembang, menjadi meningkat. Misalnya tubuh kita ya, ketika sudah dizakati dengan saum, maka tubuh kita akan menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang bersih, bagus gitu ya, yang berseri-seri, indah. Karena dengan saum itu meningkatkan daya serap makanan kan. Kemudian dengan saum bisa menyeimbangkan kadar asam basa dalam tubuh kita, sehingga meningkatkan fungsi-fungsi organ reproduksi ya, meremajakan sel-sel tubuh, membuat kulit lebih sehat, lebih bersih. Jadi harus meyakinkan bahwa dalam hadisnya ada ya, sumu tasihau, bahwa di sini ya, sumu, nah bahwa saum itu adalah menyehatkan gitu ya. Jadi dalam perspektif kita harus positif semuanya. Sumu tasihau, saumlah kalian agar kalian menjadi sehat. Nah, di sini dikutip dari Nu'aim dalam At-Tibbun Nabawi dan Al-Hafiz As-Suyuti dalam Al-Jami' Shaghir. Nah, ini ya, bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Iraqi menilai sanad hadis ini adalah lemah ya. Kemudian tapi intinya seperti itulah ya. Jadi saum itu adalah sebagai pembersih diri, sehingga alhamdulillah dengan saum itu adalah zakat bagi tubuh kita. Bahwa kenapa tadi ya saum itu bisa meningkatkan daya serap misalnya. Nah, jadi kan makanan itu ya, ketika saum alat pencernaan kita itu beristirahat ya, kurang lebih 6 jam lah ya, dengan beristirahat. Jadi alat-alat pencernaan ini setelah beristirahat menjadi giat. Nah, menjadi giat lagi ya dalam menyerap makanan yang dikonsumsi. Jadi logikanya ketika efisiensi pencernaan bertambah, daya serap tubuh terhadap gizi pasti menguat. Nah, subhanallah sekali ya, bahwa ketika misalnya bahwa dengan saum itu bisa menyeimbangkan kadar asam basa dalam tubuh tadi ya, bahwa tubuh manusia itu ketika saum, zat-zat yang bersifat asam di dalam darah itu bisa dikurangi ya, dan dijaga supaya sifat alkalinya tetap betul-betul ya, bisa mencapai keseimbangan antara keduanya, baik asam ataupun basa. Nah, subhanallah sekali, dengan saum ternyata sangat menyehatkan ya, bisa meremajakan sel-sel tubuh dan yang lain-lainnya. Bahwa dengan saum itu tadi bisa kulit lebih sehat misalnya. Nah, ketika saum kan cadangan energi yang tersimpan dalam tubuh itu dikeluarkan, sehingga betul-betul melegakan pernafasan ke organ tubuh gitu ya. Nah, jadi bisa meremajakan sel-sel. Nah, kemudian bahwa kita yakini sumu tasihau, bahwa saumlah kalian pasti menyehatkan. Nah, kemudian bukan hanya menyehatkan secara fisik. Nah, ini menyehatkan juga secara psikologis. Nah, di sini ada panah ya, salabi dan ijabi. Ijabi itu hal yang positif, salabi itu yang negatif. Bagaimana adanya penyesuaian diri, pengembangan diri, religius gitu ya. Kalau yang negatifnya simptomatis. Nah, di sini bahwa kesehatan psikologi majemuk ya, bahwa tadi misalnya secara spiritual tahu terhadap ajaran dan mengamalkannya, misalnya untuk pengembangan diri, tahu potensi dan mampu mengaktualisasikannya. Simptomatis, tidak stres, cemas ya, tidak depresi, tidak fobia, resah, gelisah atau galau. Nah, adanya penyesuaian diri, mampu berinteraksi sosial tanpa kehilangan jati diri. Nah, di sini yang pertama adalah saum dan kesehatan psikologis atau pola simptomatis tadi ya, bahwa kita ketahui sumber penyakit jiwa ya, atau psikopatologi itu adalah dosa. Nah, jadi
yang kita ketahui bahwa sumber seseorang mengalami penyakit jiwa atau psikopatologi itu adalah dosa yang dia lakukan, karena dosa itu akan mengakibatkan guilty feeling. Guilty feeling itu merasa bersalah. Sebetulnya dalam hati nuraninya ketika seseorang berdosa itu dia merasa bersalah gitu ya. Contohnya misalnya ya, istri yang berselingkuh, atau misalnya seorang narapidana, pasti dia itu sesungguhnya merasa bersalah, atau pecandu narkoba ya, sesungguhnya dia itu merasa bersalah misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ya pengertian dari dosa itu sendiri. Dosa itu adalah al-ismu, dosa itu adalah maha kafisaderika, apa saja yang membimbangkan hatimu, wa karihta, dan engkau benci, ayat tali alaihin nas, bahwa perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Nah, jadi pengertian dari dosa itu ketika sesuatu yang membuat bimbang ya, membuat galau hati, dan sebetulnya kita itu benci gitu ya perbuatan itu kalau diketahui oleh orang lain misalnya ya, ketika berbuat dosa itu. Nah, dari dosa-dosa yang kita lakukan itu ya, maka akan membentuk noktah-noktah hitam, titik-titik hitam ya. Jadi ketika semakin banyak dosa, maka titik-titik hitam itu akan semakin banyak dalam hati seseorang ya. Nah, titik-titik itu menjadi problem box ya bagi pelakunya. Nah, ini hadisnya yang menyatakan bahwa ketika seseorang berbuat dosa itu ada noktah hitam dalam hatinya. Ini sangat mempengaruhi terhadap psikologi seorang ya. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktah sauda. Sesungguhnya al-abda, seseorang idza akhta'a khati'atan, ketika dia berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktah sauda, maka ada satu titik hitam dalam hatinya. Nah, ini ya harus diingat, sehingga akibat dari dosa itu ya, ketika titik-titik hitam itu sudah berkumpul dalam hati seseorang, maka akibat dari dosa itu ini nih. Yang pertama adalah alhammi ya, bahwa alhammi itu kebingungan. Nah, jadi akan dilanda kebingungan seseorang itu ya. Makanya ini Rasulullah SAW ya, ada doa yang begitu bagus ya. Nah, doanya yang sering kita baca ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi ya, minal hammi. Nah, ini karena tadi ya, dari dosa yang dilakukan seseorang itu maka akan menimbulkan ham. Nah, dengan dosa yang dilakukan seorang itu timbul ham. Ham itu adalah ham ya, kebingungan, kesusahan gitu ya, merasa susah, merasa bingung gitu ya. Kemudian al-hazan, dosa juga bisa ketika seseorang berdosa ya, tadi titik-titik noktah-noktah hitam tadi, ketika seseorang berdosa itu selain timbul ham, kesusahan, juga al-hazan, kesedihan. Sebetulnya dari hati nuraninya ya, dia itu merasa sedih gitu ya. Seorang korupsi misalnya, seorang berzina, atau seseorang mencuri, atau apapun dosa yang dilakukan, sebetulnya akibat dari dosa yang dilakukan itu timbul dalam hatinya itu ham gitu ya, kesusahan, hazan, kesedihan, kemudian al-ajz ya, merasa lemah gitu ya, lemah, dia itu merasa kasal gitu ya, malas, jubni gitu ya, takut gitu ya, banyak rasa takut. Sebenarnya dalam hatinya itu mereka itu ketika berbuat itu kan merasa bersalah, merasa takut gitu ya. Al-bukhli gitu ya, dari dosa itu mengakibatkan timbul kekikiran dalam hati itu ya. Kemudian dola'idain, dari lilitan utang gitu ya, ghalabatir rijal, dan tekanan dari orang-orang. Jadi inilah akibat dosa itu menimbulkan ham. Dengan dosa seseorang yang dilakukan itu akan menimbulkan susah, sedih, kemudian lemah gitu ya, malas gitu, kemudian menimbulkan kekikiran, kemudian lilitan utang dan tekanan dari orang-orang. Sehingga kita mesti berdoa ya sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan.
wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Bahwa kita mohon sama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan dari orang-orang. Jadi ini kan yang diajarkan Rasul kepada Abu Mamah ya. Nah, sehingga kata Abu Mamah, setelah aku mengamalkan doa itu, Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku dan memberi kemampuan untuk melunasi hutang. Nah, ini ya, subhanallah sekali. Nah, dengan doa yang kita sering panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghilangkan ya segala kegundahan kita, kesedihan kita, kelemahan kita, rasa malas, rasa takut, kemudian rasa kikir yang ada dalam hati kita, kemudian dari lilitan utang, dari tekanan orang-orang gitu ya. Nah, kemudian bahwa tadi ya, intinya dengan dosa itu bisa membentuk psikopatologi ya, yang mengaktual dalam bentuk akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Nah, jadi dengan dosa ada noktah-noktah hitam tadi ya, kemudian timbul tadi beberapa hal akibat dari dosa itu, sehingga sebetulnya dosa itu membentuk tadi sikap psikopatologi. Nah, bahwa sehingga muncullah akhlak-akhlak mazmumah ya dari dosa yang dilakukan itu, kemudian muncul akhlak-akhlak mazmumah ya. Al-akhlaq al-khabithah amradul qulub wa asqamun nufus. Bahwa akhlak yang buruk itu adalah amradul qulub, penyakit hati ya, wa asqamun nufus, dan penyakit jiwa. Misalnya seseorang misalnya ada rasa sombong dalam hatinya, kemudian atau misalnya hasud ya, tidak senang melihat orang lain maju, misalnya al-kibru ya, merasa tinggi hati, kemudian tadi misalnya bukannya bersyukur tetapi berkufur ya. Kemudian banyaklah ya penyakit hati dan penyakit jiwa, bahwa dengan akhlak yang buruk ini adalah merupakan penyakit hati dan penyakit jiwa. Nah, dengan saum itu bisa menjadi psikoterapi ya. Psikoterapi untuk menghapus noktah hitam tadi, karena setiap seseorang berbuat dosa itu ada titik hitam. Dengan saum ini adalah sebagai psikoterapi menghapus noktah hitam tadi. Makanya man shoma Ramadan, barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Nah, ini bahwa dengan saum yang kita lakukan ini adalah sebagai psikoterapi menghapus titik-titik hitam dalam hati kita. Nah, diantaranya ini ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, di sini khamsun yufattirna shaim. Nah, ini hati-hati ya, bahwa ada 5 perkara ya, ada 5 perkara seorang yang saum bisa yufattirna ya, bisa menjadi tidak sempurna pahala saumnya, atau di sini dikatakan berbuka, yaitu al-kazib. Jadi ada 5 perkara yang bisa mengurangi pahala saum ya. Nah, harus hati-hati ya, 5 perkara ini bisa mengurangi pahala saum kita. Apa saja? Nah, diantaranya di sini ya, yaitu ada 5 perkara itu al-kazib. Al-kazib itu adalah berbohong. Nah, yang bisa menghapus pahala saum kita yang pertama adalah berbohong. Nah, ini harus hati-hati ya, bisa menggugurkan pahala saum kita. Lebar gitunya, kamin shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas gitu ya. Betapa banyak orang yang saum tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Nah, paling tidak ada 5 hal ini yang bisa menyebabkan hilang pahala saum kita ya, bahwa khamsun yufattirna shaim, 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa.
Yang pertama adalah al-kazib, ya ini adalah orang yang berdusta, wal ghibah, membicarakan orang lain, wan namimah, mengadu domba, wan nadrah asu, ya melihat dengan syahwat, ya, wal yamin al-kazibah, dan sumpah palsu. Nah ini ya, bahwa 5 hal ini bisa menyebabkan seseorang berkurang pahala saumnya. Yang pertama adalah bohong. Bohong itu adalah tentu saja sangat dilarang dalam Islam ya. Yang kedua adalah ini ghibah. Ghibah itu menggunjing ya. Ini juga perbuatan tercela. Nah, kemudian ada juga an-namimah, adu domba ya. Ini bisa menggugurkan pahala saum. Nah, jadi perilaku ini sebetulnya tidak hanya merusak hubungan antara sesama, tetapi merusak nilai-nilai kebaikan yang seharusnya ditanamkan di bulan suci ini. Nah, misalnya kayak yamin al-kazibah ya, sumpah palsu. Ini perilaku yang bisa merugikan seseorang bulan Ramadan ya. Kemudian wan nadrah asu, memandang lawan jenis dengan penuh syahwat. Nih harus hati-hati ya. Bahwa perilaku ini tidak hanya mengganggu konsentrasi beribadah, tetapi mengundang godaan yang bisa seseorang terjerumus kepada dosa yang tidak diinginkan. Nah, jadi 5 hal ini harus hati-hati ya. Jangan sampai saum kita hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi betul-betul ya hindari dari berdusta ya, nggak boleh bohong ketika saum. Wal ghibah, tidak boleh membicarakan orang lain. An-namimah, tidak boleh mengadu domba. Wan nadrah su, ya melihat seseorang dengan penuh syahwat. Wal yamin al-kazibah, dan sumpah palsu ini nggak boleh, akan menggugurkan pahala seseorang. Jadi bukannya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi misalnya, malah bertambah gitu ya hal-hal negatifnya. Kemudian bahwa dengan saum itu ya bisa men-scan atau mendelete virus hati. Jadi dengan saum itu adalah proses takhalli ya, takhalli diri. Takhalli itu mengosongkan hal-hal yang sifatnya negatif. Marah ya, nih rasa marah kita senantiasa sering ya punya marah misalnya. Kufur, harusnya banyak bersyukur, ini malah kufur. Nah ini sifat dendam, gak boleh ya ada dendam misalnya. Kalau disakiti pengen nyakitin lebih lagi misalnya. Ada iri hati misalnya, gak senang melihat orang lain lebih baik dari kita misalnya. Kemudian ada ujub, sombong ya, zalim, menzalimi orang lain. Kemudian putus asa. Nah jadi dengan saum itu hal-hal semacam ini dikeluarkan dari kita. Nggak boleh marah-marah lagi, nggak boleh dendam, iri, ujub, sombong, zalim, putus asa, riya ya, melakukan sesuatu yang dipuji orang, dusta misalnya. Nah jadi dalam saum itu ada proses takhalli, misalnya gibah, yang kebiasaan gibah ya, nggak boleh memfitnah, adu domba, hianat, toma, benci, kasar, muka masam, rendah diri, tafakur gitu ya, gampang sedih misalnya ya, ini dihapuskan. Jadi bulan Ramadan ini mentargetkan dalam sehari itu setidaknya ada 1 virus yang didelete. Jadi dalam 1 hari itu ada 1 virus yang didelete. Ini juga penyakit-penyakit hati lainnya, gampang sedih, gampang takut, lelet, malas gitu ya, lemes, manja, pelit, cinta dunia, menipu, was-was, dan lain-lain. Nah ini jadi dengan saum selama 1 bulan ini kita adalah sedang proses takhalli ya, mengosongkan diri dari penyakit-penyakit hati. Nah ini ya selama bulan Ramadan pokoknya targetan dalam sehari itu setidak-tidaknya ada 1 virus yang kita delete. Marah, ya Allah nggak boleh marah-marah lagi misalnya, ya Allah tolong jaga lisan hamba dari ghibah ini, ya Allah misalnya janganlah dalam hati ini ditimbulkan sering sedih, sering takut gitu ya. Nah ini kemudian setelah kita takhalli, kemudian tahalli, kita hiasi ya. Setelah proses takhalli maka ada proses tahalli. Nah kalau takhalli itu mengosongkan, kalau tahalli itu artinya menghiasi. Jadi setelah kita mengosongkan ya, kemudian ada proses tahalli, kita hiasi diri kita ya selama bulan Ramadan itu ditargetkan dalam sehari setidak-tidaknya ada 1 software yang diinstal ya.
kayak rasa sabar, ya Allah berilah rasa sabar, kita berlatih sabar gitu ya. Kemudian syukur, pemaaf ya, lapang dada, merasa tawadhu ya, merasa tawadhu, rendah hati, kemudian timbulkan rasa adil, rasa roja ya, penuh harap, khauf penuh takut, kemudian jujur, ada ikhlas, kemudian cinta ya, semakin cinta sama Allah, suhud gitu ya, semakin sederhana gitu ya, tidak terlalu mementingkan orientasi dunia tetapi lebih ke akhirat. Nah, diinstal amanahnya, qanaahnya, merasa cukup gitu ya, tawakal, haya ya, rasa malu. Nah, diinstal nih rasa malunya, ridho, isar, mendahulukan orang lain, kemudian istiqomah. Nah, kemudian diinstal lagi dalam hati kita selama 1 bulan penuh ini, wara ya, merasa takut gitu ya, hati-hati sih sebetulnya. Wara itu hati-hati supaya tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya syubhat, haram gitu ya. Kemudian muru'ah, menjaga muru'ah, mubadarah, ikhtiar, iqtisad, waspada, wibawa, al-jud, dan syaja'ah. Berikut juga takwa. Ini dari proses tahalli tadi dikeluarkan hal-hal negatif. Kemudian di bulan saum ini kita tahalli. Tahalli itu menghias ya, dengan sesuatu yang dihias dengan hal-hal yang positif dalam hati dan pikiran kita. Nah, di sini ya, jika kita belum melakukan scan virus hati dan tidak menginstal kualitas hati kita, maka saum kita itu tidak memiliki makna gitu ya, tidak ada meaningless gitu ya, nggak ada maknanya sama sekali gitu ya. Jadi tadi yang termasuk kategori kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, bahwa banyak orang yang saum itu hanya memperoleh rasa lapar gitu ya, yang bisa ditahan itu rasa lapar gitu ya. Nah, sangat tidak bermakna sekali ya. Mudah-mudahan Ramadan kita semakin hari semakin bermakna. Kita tadi ya belajar untuk mendelete, takhalli, mengosongkan ya sifat-sifat negatif kita tadi. Kemudian setelah berhasil takhalli, mengosongkan, kita tahalli, menghiasi. Setiap hari itu diinstal ya 1 karakter baik dalam hati kita. Misalnya kita berlatih sabar, kemudian kita berlatih disiplin ya, kita berlatih syukur, ya Allah tuntun hamba untuk menjadi hambamu yang bersyukur ya Allah misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian bahwa saum itu tadi sebagai psikoterapi seksual juga, bahwa dengan saum bisa menjadi psikoterapi seksual ya. Hadisnya sangat banyak ya ini. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Bahwa man istata'a, barang siapa yang mampu, minkum, di antara kalian, al-ba'ah, untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Wa man lam yastati', tapi kalau tidak bisa, fa 'alaihi bisawm, maka dengan saum. Fa innahu lahu wija, karena dengan saum itu adalah wijaun gitu ya. Saum itu adalah perisai untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Sekarang ya banyak pemerkosaan, banyak pelecehan seksual di bawah umur gitu ya, maraknya kasus LGBT misalnya. Nah, itu kalau kondisinya seperti itu, maka lebih banyak memperbanyak saum gitu ya, supaya sebagai benteng, sebagai perisai untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Bahwa saum dan kesehatan psikologis itu ya, bagaimana pola penyesuaian dirinya, bahwa saum itu mengembangkan daya empati dan simpati gitu ya, bahwa dengan saum itu bisa menumbuhkan daya empati dan simpati kita. Misalnya kan ada syariat memberikan buka ya untuk yang saum, dan pahalanya itu kita dapat ya dari orang itu, tidak dikurangi sedikit pun. Kemudian bagaimana di bulan Ramadan itu harus memperbanyak sedekah ya, bahwa Rasulullah adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Kemudian dengan adanya saum itu juga ada syariat zakat fitrah, zakat mal ya, sholat tarawih, tadarus bersama, silaturahmi Idul Fitri. Nah, ini subhanallah sekali ya. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberi buka orang yang sedang saum, kana lahu mislu ajri ghairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'a. Barang siapa yang misalnya memberikan takjil misalnya, memberikan takjil bagi orang yang saum, maka kita ini mendapatkan pahala yang
seperti orang yang saum tanpa dikurangi sedikit pun. Subhanallah sekali ya. Mudah-mudahan kita bersemangat ya untuk memberikan fattara gitu ya, memberikan seseorang buka ya yang sedang saum. Nah, kemudian bahwa apa hubungannya saum dan perilaku santun. Ini ya, idza asbaha ahadukum, apabila di suatu hari kalian saum ya, yauman, di suatu hari, asbaha ahadukum, salah seorang di antara kalian ya, soiman saum, fala yarfus, maka jangan berbuat keji, wala yajhal, jangan berbuat bodoh, fa ini meruun syatamahu, apabila ada orang yang ingin mengajak bertengkar, au qatalahu, atau berkelahi, falyakul, maka cukup katakan ini soim, aku sedang saum, ini soim, aku sedang saum. Nah, jadi dengan saum itu perilaku kita menjadi lebih santun, misalnya. Nah, di sini karena dengan saum itu tidak boleh ya ketika saum berbuat keji, berbuat bodoh gitu ya. Dan sekalipun ada seseorang yang syatamahu ya, mengajak bertengkar, au qatalahu, atau mengajak gelut gitu ya, katakan saja ini shaim, aku sedang saum, ini shaim, aku sedang saum. Nah, itu akan menjadikan kita lebih santun lagi dalam berperilaku. Nah, kemudian saum dan kebersamaan. Nah, di sini ya, kebersamaan psikologis, sosiologis, dan spiritual. Kan dengan saum itu sebetulnya bisa meningkatkan ketahanan keluarga kita ya. Misalnya kayak buka bersama, sahur bersama, kemudian tarawihnya berjamaah gitu ya, memberikan zakat dan sedekah. Nah, ini fenomena mudik, ini luar biasa ya. Nah, jadi intinya semuanya itu menghilangkan penyakit manusia modern ya, alienasi diri, loneliness gitu ya, bahwa manusia sekarang yang antisosial ya, di keluarga, di masyarakat, maupun hidup berbangsa. Nah, jadi subhanallah sekali, dengan saum mudah-mudahan ketahanan keluarga semakin meningkat. Yang ketiga adalah saum dan kesehatan psikologis. Nah, ini ya pola pengembangan diri, bahwa saum itu sebagai nutrisi ruhani ya. Jadi dengan saum itu adalah ini ada nutrisi ruhani ya, meningkatkan energi psikis untuk peningkatan diri individu. Nah, ini ya. Nah, bahwa fa inna saum ya, ghada, bahwa saum itu adalah makanan untuk hati ya. Kama yughaddi at-ta'am al-jisma, seperti makanan itu adalah sebagai makanan untuk badan gitu ya. Fa fihi shihhah lil badan wal aqal, maka padanya ada bisa meningkatkan kesehatan badan dan mental health atau kesehatan akal gitu ya. Nah, ini jadi dengan saum itu adalah nutrisi ya untuk ruhani kita, bisa meningkatkan energi psikis untuk peningkatan diri individu. Kemudian saum juga mengubah ya potensi hewani menjadi kualitas insani atau human quality. Misalnya ya, dengan saum itu ya, manusia itu kan punya potensi kolbun, hati, akal, nafs, jiwa ya, nafsu, misalnya ada ghadab, al-usbu'iyah, asyahwat, al-bahimiyah. Jadi manusia itu punya potensi hati, punya potensi akal, punya potensi jiwa gitu ya. Jiwa itu ada yang ghadab, ada yang syahwat, kemudian ability, motivation, bahwa Rasulullah SAW bersabda, intinya asyamuli, bahwa saum itu untukku, wa ana ajzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amuhu, dia manusia sudah meninggalkan rasa syahwatnya dan makanannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti Allah akan memberikan pahala yang luar biasa ya untuk yang saum. Kalau sholat, makan as-sholat ila sholat kafarah, sholat itu pahalanya diampuni dosa. Al-umrah sama kafarah, ketika umrah diampuni dosa. Misalnya man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf menjadi 10 kebaikan. Jadi amal soleh lainnya itu disebutkan semuanya gitu, pahala-pahalanya kecuali saum. Saum itu adalah kado teristimewa dari hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meninggalkan makan, minum jika untuk karena rasa cintanya sama Allah. Bahwa afsiyamuli, saum itu untukku, kata Allah ya, wa ana ajzibihi, dan aku yang akan langsung membalasnya. Nah, seperti itu.
Kemudian saum juga bisa meningkatkan kecerdasan dan kemampuan. Peningkatan kecerdasan ya, misalnya kecerdasan emosional dan spiritual. Jadi kecerdasan emosional dan spiritual. Kalau menurut Goldman 70% sukses seorang itu karena IQ ya, bukan IQ. Nah, emosional question, kecerdasan emosional ya, dengan saum itu bisa meningkatkan kecerdasan emosional dan bisa menunjang kesuksesan seseorang, karena menurut Goldman itu 70% sukses itu karena seseorang IQ-nya bukan IQ-nya gitu ya. Nah, ini bagaimana kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Seperti itu. Asyamu nisfus sabri, saum itu adalah setengahnya kesabaran. Saum bisa meningkatkan produktivitas. Jadi saum merupakan rekreasi ruhani ya, yang punya makna regresi kembali sebelum keadaan stres. Produktivitas dari saum berupa penanaman nilai kerja, misalnya kayak disiplinnya, kejujurannya, motivasi, berprestasi, etos kerja dan lain sebagainya. Jadi intinya saum itu bisa meningkatkan kreativitas. Jadi peningkatan kreativitas ya dengan melibatkan otak kanan. Hasil penelitian para penulis kreatif baik di bidang ilmu maupun seni bermula dengan saum. Nah, ini ya, bahwa para penulis kreatif baik di bidang ilmu atau dari seni semuanya bermula dari saum. Kenaikan tingkat pada bela diri juga diawali dengan saum terlebih dahulu. Saum dan kecerdasan laduni, ini bagi yang meyakini ya. Saum itu bisa menghasilkan kesabaran dan kebersihan hati. Kesabaran bagian dari emotional question ya, menjadi kunci ilmu laduni. Kebersihan hati juga bisa menembus pancaran cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah saum dan kesehatan psikologis, pola religius dan spiritual. Di sini ada salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai yang orang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan atas orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini dalil-dalilnya ya, 183 sampai 187. Nah, ini dalil-dalilnya. Bagaimana cara kita mendapatkan pola ini? Pertama, jika bau mulut orang yang saum itu lebih wangi dari yang tidak saum. Nah, jadi wala khulufu famis shaim atau ya ba'indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang saum itu lebih wangi bagi Allah daripada minyak miski. Nah, kemudian jika kita merasakan aura Ramadan lebih bernilai ya daripada selain Ramadan, sehingga minta semua hari adalah Ramadan. Ini para salafus salih ya. Lau ya'lamul ibad, seandainya umatku tahu Ramadan, apa yang terdapat dalam Ramadan, la tamannat ummati, pasti sungguh mereka akan berharap bahwa antakuna sanah kulluha Ramadan. Ya Allah, seandainya satu tahun itu sepenuhnya adalah bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah jika kita mendapatkan bonus ya Lailatul Qadar yang pahalanya sama dengan 1000 bulan di bulan Ramadan ya, bahwa dalam surah Al-Qadar nanti secara spesifik akan disampaikan ya tentang ini. Nah, mungkin untuk hari ini seperti itu saja. Intinya hubungan antara saum dengan kesehatan psikologis begitu kuat ya. Nah, makanya lakukan saum seperti yang Rasulullah contohkan ya. Jangan saumnya itu rubba shaimin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal atas. Banyak yang saum tetapi saumnya itu hanya tidak makan tidak minum saja gitu ya, hanya menahan lapar dan haus. Nah, saum yang tidak bermakna. Mudah-mudahan saum kita semakin bermakna ya tadi, sehingga bisa meningkatkan kesehatan psikologi kita. Nah, mungkin hanya itu saja untuk renungan hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan semakin hari dalam menjalankan ibadah saum kita semakin bermakna gitu ya, bahwa saum itu adalah zakat dari badan kita. Yakini badan kita sehat gitu ya dengan saum. Saum juga bisa meningkatkan kesehatan psikologi kita gitu ya. Nah, dengan menginstal satu karakter baik ya setiap harinya dan mendelete dari karakter buruk setiap harinya, dibuang satu persatu, diganti dengan hal-hal yang sifatnya positif. Mungkin hanya itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Benti yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbi fa'inna wa fa'il ahlana wa qurbatin lana fi dinina. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk meningkatkan ibadah yang lebih baik lagi. Allahumma a'inni ala